Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sorga kecil di dunia boleh menjadi bagian kami, hingga nanti kami tiba di sorga yang sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 21 Januari 2025 berjudul Dosa Memaksa Perubahan dalam Rencana Allah. Ayat inti terdapat dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Hawa diberitahu tentang kesedihan dan rasa sakit yang harus dialaminya sejak saat itu. Dan Tuhan berkata, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam penciptaan, Allah telah menjadikannya setara dengan Adam. Jika mereka tetap taat kepada Allah, sesuai dengan hukum kasih-Nya yang agung, mereka akan selalu rukun satu sama lain, tetapi dosa telah mendatangkan perselisihan, dan sekarang persatuan mereka dapat dipertahankan dan keharmonisan hanya dapat dipertahankan melalui kepatuhan dari pihak yang satu atau yang lain. Hawa adalah yang pertama kali melakukan pelanggaran. Ia telah jatuh dalam godaan dengan berpisah dari pasangannya yang bertentangan dengan petunjuk ilahi. Atas permintaannya, Adam berdosa dan kini ia patuh kepada suaminya. Seandainya asas-asas yang diperintahkan dalam hukum Allah dijunjung tinggi oleh umat yang telah jatuh, hukuman ini meskipun muncul dari akibat dosa akan terbukti menjadi berkat bagi mereka. Akan tetapi, penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh laki-laki telah terlalu sering membuat nasib perempuan menjadi sangat pahit dan membuat hidupnya menjadi beban. Hawa sangat bahagia di sisi suaminya di rumah Edennya. Namun, seperti Hawa modern yang gelisah, ia merasa tersanjung dengan harapan untuk memasuki lingkungan yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan Allah baginya. Dalam upaya untuk bangkit dari posisi aslinya, ia jatuh jauh di bawahnya. Kepada Adam Tuhan menyatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bukanlah kehendak Allah bahwa pasangan yang tidak berdosa itu harus mengetahui apapun tentang kejahatan. Ia telah dengan cuma-cuma memberikan mereka kebaikan dan telah menahan kejahatan. Namun, bertentangan dengan perintahnya, mereka telah memakan buah pohon terlarang dan sekarang mereka akan terus memakannya. Mereka akan memiliki pengetahuan tentang kejahatan sepanjang hidup mereka. Sejak saat itu umat manusia akan ditimpa godaan setan. Alih-alih pekerjaan yang membahagiakan yang telah ditetapkan bagi mereka sebelumnya, kecemasan,
dan kerja keras akan menjadi bagian mereka. Mereka akan mengalami kekecewaan, kesedihan, dan rasa sakit, dan akhirnya kematian. Patriots and Prophets, halaman 58 dan 59. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini masih berbicara tentang akibat dosa, khususnya kepada manusia, yaitu pria dan wanita. Tentang wanita dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi, wanita diciptakan sepadan dengan pria. Tetapi renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 27, paragraf 4. Hawa sangat bahagia di sisi suaminya di rumah Edennya. Namun, seperti Hawa modern yang gelisah, ia merasa tersanjung dengan harapan untuk memasuki lingkungan yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan Allah baginya. Dalam upaya untuk bangkit dari posisi aslinya, ia jatuh jauh di bawahnya. Hawa ingin lebih dari sekedar sepadan. Itu sebabnya Hawa jatuh ke dalam godaan setan untuk menjadi seperti Allah. Dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Banyak kaum Hawa yang ingin mendapat tempat lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Dan oleh karena itu, mereka jatuh. Ini semua karena dosa. Sementara bagi Adam dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tidak disebutkan tentang berpeluh dalam bekerja. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17-19 menyatakan, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Kenapa sesudah dosa, Adam harus bekerja keras, harus berpeluh untuk mencari makanan? Education halaman 26 paragraf 2 menjelaskan. Sekarang, hal itu tidak dapat hanya mewakili kebaikan, sebab kejahatan ada di mana-mana, merusak bumi, laut, dan udara dengan sentuhannya yang menajiskan. Di mana dulunya hanya tertulis karakter Allah, pengetahuan tentang kebaikan, sekarang tertulis juga karakter setan, pengetahuan tentang kejahatan. Dari alam yang sekarang menyatakan pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, manusia harus terus-menerus menerima peringatan tentang akibat dosa. Inilah sebabnya Adam dan kita semua harus bekerja dengan berpeluh atau kerja keras dalam mengerjakan tanah atau mendapatkan makanan. Sebab hal itu untuk mengingatkan kita semua tentang akibat dosa, akibat menentang rencana Allah. Sehubungan dengan kondisi kejatuhan manusia, Roh Nubuat juga berkata dalam buku Education halaman 25 paragraf 3. Manusia kehilangan segalanya karena ia memilih untuk mendengarkan si penipu daripada mendengarkan Dia yang adalah kebenaran, yang satu-satunya memiliki pemahaman. Dengan bercampurnya kejahatan dengan kebaikan, pikirannya menjadi kacau, kuasa mental dan kerohaniannya menjadi mati rasa. Ia tidak dapat lagi menghargai kebaikan yang telah diberikan Allah dengan cuma-cuma.
Padahal renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 27 paragraf 6. Bukanlah kehendak Allah bahwa pasangan yang tidak berdosa itu harus mengetahui apapun tentang kejahatan. Ia, yaitu Allah, telah dengan cuma-cuma memberikan kepada mereka kebaikan dan telah menahan kejahatan. Namun, bertentangan dengan perintahnya, mereka telah memakan buah pohon terlarang, dan sekarang mereka akan terus memakannya. Mereka akan memiliki pengetahuan tentang kejahatan sepanjang hidup mereka. Sejak saat itu, umat manusia akan ditimpa godaan setan. Alih-alih pekerjaan yang membahagiakan yang telah ditetapkan bagi mereka sebelumnya, kecemasan dan kerja keras akan menjadi bagian mereka. Mereka akan mengalami kekecewaan, kesedihan, dan rasa sakit, dan akhirnya kematian. Semuanya berubah hanya karena satu tindakan yang menentang rencana Allah. Berubah bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kehancuran, bahkan kematian. Tetapi manusia tidak dibiarkan begitu saja. Meski masih hidup di dunia yang telah jatuh ini, masih ada harapan untuk kembali hidup sesuai rencana Allah, khususnya tentang laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Suratnya nomor 18B tahun 1861 paragraf 12 berkata, kita harus memiliki roh Allah atau kita tidak akan pernah bisa memiliki keharmonisan dalam rumah tangga. Istri, jika ia memiliki roh Kristus, akan berhati-hati dengan perkataannya. Ia akan mengendalikan rohnya. Ia akan tunduk, namun tidak akan merasa bahwa ia adalah seorang budak, melainkan seorang pendamping bagi suaminya. Jika suami adalah seorang hamba Allah, ia tidak akan memerintah istrinya. Ia tidak akan bersikap sewenang-wenang dan suka menuntut. Oleh sebab itu, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, jika Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, suami dan istri tidak akan membicarakan ketidakcocokan mereka satu sama lain. Jika Kristus tinggal di dalam hati istri, dia akan setuju dengan suami jika Kristus tinggal di dalam hatinya. Jika salah satu berbuat salah, yang lain akan menghidupkan kesabaran seperti Kristus dan tidak menjauh dengan dingin. Inilah yang Roh Nubuat katakan, jika Roh Tuhan tinggal di dalam rumah, itu adalah gambaran sorga. Sebab di dalam hati suami dan istri ada Kristus. Kalau ada yang berbuat salah, yang satu tidak akan menjauh dan mengambek, diam 1000 bahasa, tetapi dengan sabar mengasihi pasangannya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Karenanya, mari kita pulihkan kondisi Eden di dunia ini, khususnya dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Bahwa meskipun kondisi manusia dan dunia ini telah jatuh hanya oleh karena satu tindakan menentang Allah, yaitu Adam dan Hawa memakan buah terlarang, namun masih ada harapan bagi kami untuk mengalami sorga kecil di dunia ini, khususnya dalam rumah tangga kami, asal Kristus tinggal dalam hati pria dan wanita. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, maka rumah tangga kami dapat menjadi sorga kecil di dunia. Dan bila mana masing-masing kami bertumbuh dalam Yesus, hingga pada akhirnya Dia menjemput kami semua, maka kami boleh dapat tinggal dalam kerajaan sorga yang sebenarnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.